Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di channel Cerita Dino. Dan kali ini kita sedang berada di segmen Ceramu, Cerita Seram Kamu. Nah, di segmen Ceramu ini, aku akan membawakan cerita horor kepada teman-teman semua, entah itu cerita horor pengalaman pribadi atau cerita seram dari orang-orang di sekitar. Tentu aja, teman-teman juga boleh berbagi pengalaman kalian di sini dengan cara mengirimkan cerita kalian ke email ceritadino@gmail.com. Kenapa? Ya, agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan sensasi horor dari cerita serammu. Sebenarnya, bukan cuma cerita horor aja sih, teman-teman juga bisa mengirimkan cerita yang lain, entah itu pengalaman lucu, seneng, sedih, atau pengalaman inspiratif lainnya. Ya, siapa tahu dari cerita kalian itu ada pengalaman berharga yang bisa kita ambil pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi di segmen Ceramu kali ini aku akan membawakan sebuah cerita seram atau horor lagi dari seorang narasumber yang mana beliau ini adalah temanku sendiri. Sebenarnya episode kali ini adalah lanjutan dari episode Ceramu sebelumnya, karena di episode kali ini aku masih akan membawakan cerita pengalaman seram atau horor dari Mbak Ocha lagi. Kalau di episode sebelumnya aku sudah menceritakan pengalaman horornya Mbak Ocha dari mulai beliau masih kecil sampai beliau kuliah. Nah, di episode kali ini aku akan menceritakan pengalaman horornya Mbak Ocha setelah dirinya menikah, saat bekerja, dan pengalaman horor Mbak Ocha saat hamil anak pertama. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat menonton ya. Jadi dulu, kan ceritanya Mbak Ocha ini mau menikah ya. Dan kebetulan Mbak Ocha dan suaminya itu foto preweddingnya kayak ala Jepangan gitu. FYI, di foto prewednya itu Mbak Ocha itu pakai baju kimono, terus background atau latar belakang fotonya itu ada jembatan sama rumah ala Jepang juga. Tapi Mbak Ocha ini cuman foto di indoor atau di studio foto gitu aja ya. Singkat cerita, menikahlah Mbak Ocha dan suaminya ini. Nah, setelah menikah, foto prewednya Mbak Ocha dan suaminya ini dipajang tepat di depan tempat tidurnya Mbak Ocha. Jadi kalau Mbak Ocha tiduran di kasur, udah pasti menghadap ke foto preweddingnya Mbak Ocha dan suaminya itu. Cuma makin kesini Mbak Ocha sama suaminya itu notice, kok kayak ada yang aneh ya sama foto preweddingnya mereka. Nah, anehnya kenapa? Jadi Mbak Ocha sama suaminya itu ngeh kalau mata mereka di foto itu tuh kayak gerak-gerak gitu. Iya, bener-bener kayak hidup. Matanya Mbak Ocha sama suaminya itu kayak gerak-gerak aja gitu, apalagi kalau malam. Nah, karena Mbak Ocha ngerasa ada yang aneh dan kayak nggak enak gitu ya hawanya di kamarnya Mbak Ocha itu jadi sering kebangun malam-malam, terus sengaja merhatiin foto preweddingnya sendiri. Ya udah tahu aneh, makanya diperhatiin. Dan kata Mbak Ocha, ih iya loh, pas diperhatiin dengan seksama, malah kayak semakin jelas dan nyata banget kalau matanya itu gerak-gerak, katanya gitu. Ya karena ngerasa ada yang aneh, akhirnya dicopotlah tuh foto preweddingnya Mbak Ocha dan suami dan gak pernah dipasang lagi di rumahnya Mbak Ocha. Ya saking seremnya katanya. Nah terus nih ya, mungkin karena merasa sayang sama fotonya, ya kali udah foto cakep-cakep ala Jepangan gitu, masa nggak dipajang? Rugi dong. Akhirnya foto itu dibawalah sama Mbak Ocha ke rumah mertuanya Mbak Ocha. Nah udah nih ya, dipajanglah foto prewed ala Jepangannya Mbak Ocha ini di rumah mertuanya Mbak Ocha. Kata mertuanya Mbak Ocha, awal-awal itu nggak ada yang aneh. Oh ya, sedikit info, kalau mertuanya Mbak Ocha ini itu jualan kayak bibit pohon dan tanaman gitu. Nah, sampai tiba di suatu hari, ceritanya ada pelanggan yang datang ke rumah mertuanya Mbak Ocha buat beli bibit pohon mertuanya Mbak Ocha. Kebetulan pembelinya itu bawa anak kecil. Kayaknya sih itu anaknya yang beli deh. Sampai tiba-tiba si anak kecil itu nangis. Iya, tiba-tiba anak kecil itu tuh nangis dan ekspresinya kayak ketakutan banget. Karena si anak kecil itu bertingkah demikian, nah orang-orang kan jadi pada bingung ya, ini anak kenapa tiba-tiba nangis terus kayak ketakutan gitu. Singkat cerita, pas sudah tenang, si anak kecil ini tuh baru bisa ditanya ini. Dan pas ditanya kenapa tadi dia nangis, katanya dia ketakutan pas lihat foto preweddingnya Mbak Ocha.
Dan tahu nggak? Terus si anak kecil itu ngomong apa? Katanya di foto preweddingnya Mbak Ocha dan suaminya ada sesosok yang gede banget terus tinggi. Iya, itu yang diomongin sama anak kecil itu. Makanya anak kecil itu nangis dan ngumpet di balik emaknya, ya karena ketakutan. Dan akhirnya setelah kejadian itu, foto preweddingnya Mbak Ocha dan suami gak pernah dipajang-pajang lagi. Entah itu di rumahnya mertuanya Mbak Ocha atau di rumahnya Mbak Ocha sekalipun. Duh, sayang banget kan ya. Sabar ya Mbak Ocha. Lanjut, masih di seputar cerita pas Mbak Ocha masih pengantin baru. Jadi nih ya, sebelum Mbak Ocha nempatin rumah mereka yang sekarang, Mbak Ocha dan suaminya itu sempat ngontrak rumah. Yang letak rumahnya itu katanya di kompleks perumahan juga. Sebelum ditempati, Mbak Ocha sendiri nih yang survei ke rumah yang mau ditempatinnya itu. Tapi nggak sama suaminya. Jadi cuman Mbak Ocha sama ibu kontrakannya aja. Pas buka pintu ruang tamu, Assalamualaikum, aman, alhamdulillah. Lanjut ke kamar, aman, alhamdulillah. Ke dapur, aman juga, alhamdulillah. Tapi pas baru aja buka pintu kamar mandinya, jeng jeng, di situ Mbak Ocha langsung lihat 3 sosok sekaligus. Nah, sosoknya ini tuh bentuknya emang gak terlalu kelihatan jelas kata Mbak Ocha. Cuman wujudnya itu kayak hitam tapi tinggi banget. Nah, sosoknya ini berdiri di atas lantai yang sejajar sama kloset atau WC. Tahu kan ya? Nah, tapi walaupun Mbak Ocha itu udah tahu kalau rumah itu ada penunggunya, alias si 3 sosok tadi, Mbak Ocha ini tetap lanjut ngontrak rumah di situ. Karena selain murah, kontrakan itu satu perumahan sama mamanya Mbak Ocha. Dan Mbak Ocha ngontrak di sana juga lumayan lama, sekitar 1 tahunan. Tapi alhamdulillah sih kata Mbak Ocha, 3 sosok yang di kamar mandi itu nggak pernah jahil. Makanya Mbak Ocha betah. Karena ya dibetah-betahin juga sih. Sampai 1 tahun malahan. Tapi Mbak Ocha berani banget ya. Udah tahu ada kayak gituan masih aja berani nempatin. Kalau aku sih mending cari yang lain dah. Soalnya kayak awkward gak sih kalau misalnya kita mau mandi atau ngelakuin kegiatan lain di kamar mandi itu berasa ada yang mantau. Hehe. Mantap Mbak Ocha. Oke, lanjut ke cerita ketiga di episode kali ini. Oh iya, ini juga ceritanya Mbak Ocha dan suami pas masih ngontrak rumah dan masih dalam suasana pengantin baru. Jadi ceritanya, karena waktu itu kebetulan Mbak Ocha dan suaminya itu lembur kerja, jadilah Mbak Ocha itu baru sempat beberes rumah dan segala macamnya itu pada malam hari. Ya, abis pulang kerja tentunya. Kalau kata Mbak Ocha, waktu itu tuh belum malam banget. Sekitar jam 8-an lah. Nah, pas Mbak Ocha lagi jemur pakaian, Mbak Ocha tiba-tiba ngeh kalau ada yang merhatiin Mbak Ocha lagi jemur pakaian. Dan kalian tahu apa yang sedang memperhatikan Mbak Ocha? Mbak Ocha diintip atau diperhatiin sama pocong dong. Iya, Mbak Ocha diintipin pocong dari balik pohon pisang. Hi, serem banget. Karena udah diliatin gituan, otomatis Mbak Ocha langsung cepet-cepet ngelarin jemuran pakaiannya dan cepet-cepet masuk ke dalam rumah. Hi, serem banget. Kalau aku jadi Mbak Ocha sih, jangankan ngelarin pakaiannya, udah aku lempar itu pakaiannya terus langsung masuk ke dalam rumah aja. Mantap Mbak Ocha. Selain pernah diintipin poci, Mbak Ocha juga pernah. Hampir mirip ceritanya sama cerita yang tadi. Kan waktu itu Mbak Ocha lagi jemur baju di luar. Lagi-lagi jemur baju. Kebetulan pas malam-malam juga nih jemurnya. Nah, pas lagi asik-asiknya jemur, karena Mbak Ocha juga orangnya cukup sensitif sama begituan, Mbak Ocha itu ngerasa kayak ada yang ngawasin atau merhatiin gitu. Cuma pada saat itu Mbak Ocha belum tahu dan kebetulan belum lihat juga sosoknya apa. Karena takut, otomatis Mbak Ocha langsung manggil suaminya buat nemenin jemur baju di luar. Nah, pas sudah mau selesai nih jemur bajunya, nggak lama Mbak Ocha sama suaminya itu nyium bau bunga melati yang nyengat banget. Sontak Mbak Ocha sama suaminya itu langsung tatap-tatapan dong. Kayak seolah-olah menyiratkan, kamu nyium bau itu nggak?
iya aku juga gitu. Tapi mereka tuh cuman tatap-tatapan aja gitu loh. Dan gak pakai babi bu. Abis itu Mbak Ocha sama suaminya langsung ngibrit masuk ke rumah dan nutup pintu. Ya ibarat cukup cium bau melatinya aja, tapi jangan sampai lihat lagi tamu yang datangnya siapa. Ngerti kan maksudnya? Tapi nih ya, aku pernah dengar kalau nyuci malam-malam itu bisa ngundang yang begituan, khususnya si poci itu. Emang iya ya? Tapi menurut kalian gimana? Atau kalian punya cerita serem yang berkaitan sama nyuci malam? Komen di bawah ya. Oke, lanjut ke cerita horornya Mbak Ocha yang selanjutnya. Jadi, waktu awal nikah, kan Mbak Ocha dan suaminya itu ngontrak ya. Nah, alhamdulillah setelah berjalannya waktu, Mbak Ocha dan suaminya memutuskan untuk membeli sebuah rumah di kawasan perumahan gitu. Dan sama seperti yang sudah-sudah, Mbak Ocha juga masih kerap diganggu atau hanya sekedar ditampaki oleh mereka-mereka yang sebagian dari kita nggak bisa lihat. Ngerti kan maksudnya? Nah, pernah di suatu hari ceritanya Mbak Ocha ini lagi tidur di kamar bareng suaminya. Tidur malam ya, dimana posisinya itu awalnya Mbak Ocha ini tidur ngadep punggung suaminya. Nah, terus pas Mbak Ocha balik badan buat ganti posisi tidurnya ngadep tembok, tiba-tiba ada muka wanita jelek banget. Terus dia juga ketawa-ketawa sambil nindihin Mbak Ocha. Di situ badan Mbak Ocha tuh nggak bisa digerakin, sama mau ngomong atau teriak pun juga nggak bisa. Mungkin kalau kita bisa bilang itu tuh kayak ketindihan atau rep-rep lah ya. Akhirnya di dalam hati Mbak Ocha itu baca-baca doa apa aja yang Mbak Ocha bisa, dari mulai 3 surat Qul terus sampai ayat kursi. Tapi mungkin saking dalam keadaan ketakutannya dan paniknya juga, pas Mbak Ocha baca ayat kursi, Mbak Ocha tuh malah muter-muter terus dan gak sampai tuntas bacanya. Dan kalian bisa ngebayangin ya, di situ tuh Mbak Ocha udah takut banget, bercampur panik sambil berusaha gerakin tangannya buat nyenggol-nyenggol suaminya Mbak Ocha. Alhamdulillahnya suaminya Mbak Ocha itu langsung kebangun dan langsung sadar kalau ada yang gak beres sama Mbak Ocha. Akhirnya suaminya Mbak Ocha langsung bacain surat Al-Ikhlas dan surat-surat lain di telinganya Mbak Ocha. Dan alhamdulillahnya gak lama setelah dibacain doa-doa tadi, Mbak Ocha langsung bisa kebangun dan ya terbebas dari erp-erp yang tadi. Serem banget ya. Dan FYI nih ya, kata Mbak Ocha, penunggu kamar yang nempatin kamarnya Mbak Ocha sama suami itu masih ada sampai sekarang. Mbak Ocha juga udah manggil orang buat ngusir atau mindahi sosok itu ke tempat lain, tapi tetap aja sosok itu masih di situ dan gak pernah mau keluar atau pergi dari tempat itu. Ya, karena sosok itu tuh ngerasa kalau dia duluan yang nempatin rumah itu, khususnya kamarnya Mbak Ocha itu. Jadi kenapa harus dia yang pergi? Gitu. Serem ya. Tenang, masih ada lagi. Ini cerita kelima. Kali ini kita lanjut ke kejadian horor Mbak Ocha saat lagi hamil anak pertama. Jadi di rumahnya Mbak Ocha itu kan ada tangga ya buat ke lantai 2. Suatu hari pas Mbak Ocha lagi tidur sekitar jam 3 pagian gitu, tiba-tiba dari arah tangga ada yang manggil-manggil nama Mbak Ocha. Pertama pelan, tapi lama-kelamaan dari pelan jadi kenceng. Kayak gini nih kurang lebihnya. Mbak. Kayak gitu deh. Karena kaget dengan suara sekenceng itu, akhirnya Mbak Ocha kebangunlah jam 3 pagi itu. Tapi untungnya waktu itu tuh pas lagi ada suaminya Mbak Ocha di rumah. Jadi Mbak Ocha nggak terlalu takut banget. Ya takut sih, tapi nggak setakut kalau Mbak Ocha lagi sendiri. Tahu nggak guys, suara itu mirip banget sama suaranya bapaknya Mbak Ocha loh. Tapi masalahnya, pada waktu itu di rumahnya Mbak Ocha cuma ada Mbak Ocha dan suaminya aja. Dan pada saat itu di rumahnya Mbak Ocha sendiri nggak ada saudara atau orang lain yang nginep. Jadi itu suaranya siapa dong? Serem banget. Gangguin orang tidur aja ya. Oh iya, ngomongin soal rumah, kata Mbak Ocha, rumahnya Mbak Ocha itu sering rame banget katanya.
tapi ramenya sama hal dalam tanda kutip ya. Mbak Ocha sama suaminya juga pernah minta bantuan ke beberapa orang yang dikatakan bisa lah untuk nanganin hal yang begituan. Tapi kata Mbak Ocha ada yang ngasih solusi dengan cara yang syirik gitu. Ya Mbak Ocha dan suaminya sih jelas nggak mau lah ya. Selain takut dosa, jalan kayak gitu tuh sebenarnya malah bikin tambah seneng mereka. Sampai akhirnya Mbak Ocha nanya ke temennya yang juga ngerti hal-hal seperti itu. Tapi temennya Mbak Ocha yang kali ini tuh ngasih solusinya bener nih, nggak kayak yang sebelumnya. Jadi Mbak Ocha tuh dikasih air yang udah didoain sama temennya. Doanya tuh kayak ayat-ayat Al-Quran beneran, emang ayat-ayat Al-Quran. Nah terus setiap azan, air itu tuh disemprotin atau dikucurin ke sapu lidi. Nah terus sapu lidinya itu diciprat-cipratin ke area rumah. Sambil Mbak Ocha itu disuruh baca surat Al-Ikhlas, ayat kursi, dan hal itu dilakuin selama 7 harian. Dan dari situ Mbak Ocha juga mulai ngebiasain diri sebelum sampai rumah atau buka pintu rumah, Mbak Ocha selalu baca surat Al-Ikhlas 3 kali sama ayat kursi. Dan alhamdulillah perlahan-lahan gangguan itu hilang dengan sendirinya. Ya nggak hilang total sih, tapi seenggaknya nggak terlalu mengganggu dan nggak se-ekstrim sebelumnya lah. Dan kata Mbak Ocha juga sempat baca-baca Google kalau memang sebaiknya sebelum kita memasuki rumah, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Seperti salah satunya membaca surat Al-Ikhlas, dan dilanjut membaca ayat kursi. Kenapa? Supaya mereka yang nggak kelihatan itu nggak ikut masuk ke dalam rumah. Oke, itu dia rentetan cerita horor yang pernah dialami sama Mbak Ocha. Gimana menurut kalian semua? Boleh banget komen di bawah ya. Dan sebenarnya ini tuh cuma sebagian cerita dari rentetan cerita horor yang pernah dialami sama Mbak Ocha. Dan makasih banyak ya buat Mbak Ocha yang sudah berkenan ceritanya dibawakan di channel Cerita Dino ini. Semoga cerita ini bisa menemani dan menambah koleksi cerita horor teman-teman di rumah. Dan tentu saja teman-teman boleh percaya atau tidak, tetapi harus tetap saling menghargai dan menghormati. Dan kalaupun mau komen juga komennya yang dengan bahasa yang baik juga. Buat teman-teman yang punya cerita dan pengalaman horor, boleh banget email ke ceritadino@gmail.com. Dan jangan lupa juga untuk selalu like, comment, share, dan subscribe video di channel ini. Dan jangan lupa komen di bawah untuk kritik dan saran serta ide tema konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Ceramus selanjutnya. Wassalamualaikum.